Wabub Balangan lantik 181 pejabat, tekankan peningkatan kinerja aparatur. Sambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Balangan gelar turnamen mini soccer Piala Bupati Cup 2026. Disporapar Balangan tingkatkan kesiapsiagaan Pokdarwis lewat pelatihan rescue. 171 mahasiswa STIK Raha Amuntai jalani KKN fokus perkuat pendidikan Al-Quran di Awayan. Menu pangan lokal antarkan Balangan juara 1 Lomba P2SA tingkat Kalsel. TP PKK Balangan Sabet juara 1 Lomba Paduan Suara Mars PKK tingkat Kalsel. Pemkab Balangan dorong peningkatan IPM melalui beasiswa PIP dan 1000 sarjana. Bantuan pendidikan Pemkab Balangan dukung semangat belajar 2.751 santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Selama beberapa waktu terakhir, bersama saya Helyatul Aulia Rahmah, berikut beterbangan selengkapnya. Pelantikan pejabat administrator dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Balangan, Ahmad Fauzi, usai mengambil sumpah janji dan melantik 181 pejabat di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Selasa 4 Agustus 2026. Pelantikan pejabat administrator dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi usai mengambil sumpah janji dan melantik 181 pejabat di Mahligai Mayang Maurai Paringin Selasa 4 Agustus 2026. Ahmad Fauzi mengatakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban aparatur akan selalu dievaluasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kinerja. Ia menjelaskan hasil evaluasi tersebut juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, termasuk pemberian kepercayaan kepada aparatur untuk menduduki suatu jabatan. Ahmad Fauzi juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar bekerja secara profesional, berintegritas, dan memperkuat sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Nadia dan juru kamera Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Komite Sepak Bola Mini Indonesia menggelar turnamen mini soccer Piala Bupati Cup 2026. Di lapangan Trivela Mini Soccer, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 4 Agustus 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI menggelar turnamen mini soccer Piala Bupati Cup 2026. Di lapangan Trivela Mini Soccer Kecamatan Paringin Selatan Selasa 4 Agustus 2026. Turnamen ini akan berlangsung hingga 15 Agustus 2026 dan diikuti sebanyak 33 tim. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat sportivitas serta menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet mini soccer guna meningkatkan prestasi olahraga di daerah. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Muhammad Nur mengapresiasi terselenggaranya turnamen tersebut. Ia berharap ajang ini dapat melahirkan atlet-atlet Balangan yang mampu berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Ya, kami pertama-tama dulu mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana yang melaksanakan kegiatan pertandingan mini soccer pada hari ini di
Ini mungkin pertama kali ya di Kabupaten Balangan. Nah, terima kasih kami kepada Ibu Lis sebagai ketua panitia, sekaligus juga sebagai owner ya. Owner. Mudah-mudahan nanti ke depan ya kegiatan seperti ini rangkaian Agustus Kak Bu? Inggih. Yang ke-81. Ya, rangkaian kegiatan dalam rangka 17 Agustus. Nah, mudah-mudahan ke depan bukan hanya dalam rangka Agustus, ada lagi kegiatan lain. Senada dengan itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Balangan, Bambang Mulyadi berharap turnamen ini dapat menjadi agenda tahunan yang terus mendapat dukungan dari Disporapar. Pertama, mengucapkan terima kasih dari panitia pelaksana Tersangga Mini Soccer. Ini pertama kali dilaksanakan dan kami dari Dinas Kepemudaan Olahraga, apa yang disampaikan oleh Pak Asisten, artinya kami siap setiap tahun tiap melaksanakan, dan tolong nantinya juga dari Pak Asisten, dari pimpinan, insya Allah kita melaksanakan setiap tahun, bukan hanya instansi antar SKPD, instansi vertikal maupun BUMN. Insya Allah kita juga akan membina usia-usia muda, khususnya untuk Popda nantinya kan mudah-mudahan nantinya ya bisa terbina lah untuk ya kemajuan persepak bolaan khususnya mini soccer yang ada di Kabupaten Balangan. Sementara itu, Ketua KSMI Balangan Listiani menjelaskan bahwa turnamen ini merupakan salah satu program kerja KSMI Balangan yang baru dibentuk sebagai upaya mendukung perkembangan mini soccer di Kabupaten Balangan. Jadi untuk tahun 2026 ini ada 2 program kerja yang akan kami laksanakan. Salah satunya adalah pertandingan sepak bola Bupati Cup tingkat instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan SKPD. Nah, program kerja yang kedua adalah pertandingan mini soccer tingkat SLTA, pelajar se-Kabupaten Balangan. Ia berharap turnamen ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Balangan agar seluruh program kerja yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Anggota kelompok sadar wisata di Kabupaten Balangan mengikuti pelatihan dan simulasi rescue di kawasan wisata Balang Bekayu, Balanting, Desa Balang, Kecamatan Paringin, Rabu 5 Agustus 2026. Anggota kelompok sadar wisata Pokdarwis di Kabupaten Balangan mengikuti pelatihan dan simulasi rescue di kawasan wisata Balang Bekayu Balanting, Desa Balang, Kecamatan Paringin, Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Balangan itu menghadirkan tim dari Basarnas Kabupaten Tabalong sebagai instruktur. Selama kegiatan, peserta menerima materi sekaligus praktek penanganan kondisi darurat di darat dan di air, sebagai bekal saat menghadapi keadaan darurat di kawasan wisata. PLT Kepala Disporapar Kabupaten Balangan Bambang Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pelatihan. Ia berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan dalam melakukan tindakan penyelamatan secara tepat sesuai prosedur. Kami berharap dengan adanya acara ini mudah-mudahan wisatawan-wisatawan yang nantinya berkunjung ke Kabupaten Balangan memiliki rasa aman dan nyaman. Nah, karena seluruh Pokdarwis yang menangani wisata itu sudah memiliki pelatihan-latihan dalam rangka untuk ya paling tidak penyelamatan. Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Disporapar Balangan, Muhammad Sigit Kondang Wibowo menjelaskan pelatihan tersebut difokuskan pada kemampuan dasar pertolongan pertama yang dapat dilakukan pengelola wisata sebelum tim penyelamat tiba di lokasi. Sebenarnya tujuan utama kita ini memberi bekal kepada para pengelola destinasi wisata yang pada umumnya kan kalau di Balangan ini Pokdarwis pengelolanya. Jadi kita berikan sedikit bekal untuk yang seperti dikatakan Pak Kepala Dinas tadi, untuk pertolongan pertama lah jika terjadi keadaan-keadaan darurat, baik itu di sungai ataupun di darat ataupun di gunung. Nah, jadi dengan pelatihan ini mereka memiliki sedikit keterampilan untuk memberikan pertolongan pertama jika terjadi kondisi-kondisi darurat di tempat wisata tadi. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan pengelola wisata dalam menghadapi kondisi darurat
demi keamanan dan kenyamanan pengunjung. Nanda Yuliarti dan juru kamera Andres Saputra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. 171 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai resmi memulai pelaksanaan kuliah kerja nyata di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Rabu 5 Agustus 2026. Selama 45 hari ke depan, mereka akan berfokus pada penguatan pendidikan dan pengembangan ilmu Al-Quran di 23 desa. 171 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran atau STIK Rasyidiyah Khalidiyah atau Raha Amuntai resmi memulai pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Rabu 5 Agustus 2026. Selama 45 hari ke depan, mereka akan berfokus pada penguatan pendidikan dan pengembangan ilmu Al-Quran di 23 desa. Ketua Koordinator KKN Kecamatan Awayan, Muhammad Rijali mengatakan, fokus tersebut disesuaikan dengan 2 jurusan yang ada di STIK Raha Amuntai, yakni Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI dan Pendidikan Bahasa Arab. Untuk pelaksanaan yang dilakukan, yaitu kami lebih berpusat kepada kepada yang pendidikan ilmu Al-Quran, Ibu. Pendidikan ilmu Al-Quran itu terbagi karena kami 2 jurusan, terbagi dari pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, yaitu nanti mengajar di madrasah ibtidaiyah atau dari sekolah dasar, serta kami 1 jurusannya itu adalah pendidikan bahasa Arab. Nah, itu akan mempelajari bahasa Arab yang dari jenjang yang madrasah ibtidaiyah, MTS, dan juga madrasah aliyahnya, Ibu. Selain program harian, mahasiswa juga akan melaksanakan Festival Anak Soleh STIK Raha Amuntai atau PASTIK sebagai program bersama yang direncanakan menjadi kegiatan penutup rangkaian KKN. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Abiji menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Abiji juga menekankan pentingnya proses timbal balik selama KKN berlangsung. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya membawa ilmu agama, tetapi juga belajar dari kearifan lokal masyarakat setempat. Melalui program KKN ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun generasi yang berilmu dan berakhlak. Istiqamah dan juru kamera Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Upaya mengembangkan pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman mengantarkan Kabupaten Balangan meraih juara pertama pada Lomba B2SA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut diraih dalam ajang yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru, Rabu 5 Agustus 2026. Upaya mengembangkan pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA mengantarkan Kabupaten Balangan meraih juara pertama pada Lomba B2SA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut diraih dalam ajang yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru, Rabu 5 Agustus 2026. Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhyiddin mengatakan lomba B2SA merupakan salah satu upaya mendorong pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman agar masyarakat tetap sehat, aktif, serta produktif. Ketua TPPKK Kabupaten Balangan, Sri Huryati Hadi mengaku bersyukur dan bangga atas keberhasilan Kabupaten Balangan meraih juara pertama pada lomba tersebut. Jadi alhamdulillah sekali hari ini ada lomba yang dilombakan oleh TPPKK Provinsi. Jadi ada 2 lomba ini ialah B2SA dan Mares PKK. Dan ini benar-benar kesiapannya ini luar biasa. Anak-anak memang dituntut untuk sebenarnya PR-nya harus juara seperti itu, harus juara. Jadi ulun meminta kepada mereka ini berjuang benar-benar kita harus juara seperti itu. Jadi alhamdulillah ini sesuai apa yang diharapkan. Sri Huryati berharap capaian tersebut tidak membuat tim cepat berpuas diri.
Menurutnya, masih banyak perlombaan yang akan dihadapi sehingga semangat untuk terus berprestasi harus tetap dijaga demi mengharumkan nama Kabupaten Balangan dan meraih predikat juara umum. Sementara itu, JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kabupaten Balangan, Aisyah mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses seleksi yang dilakukan sejak tingkat kabupaten. Kami mengikuti lomba menu B2SA tingkat provinsi. Alhamdulillah, Balangan mendapatkan juara pertama. Adapun persiapan yang kami lakukan dari tingkat kabupaten, kami mengadakan lomba menu B2SA mulai dari kabupaten dengan mengikut sertakan 8 kecamatan, dan yang pada hari ini mengikuti lomba menu tingkat provinsi adalah perwakilan dari kabupaten yang juara 1 di tingkat kabupaten yang sudah kami laksanakan sebelumnya. Aisyah menambahkan, menu yang berhasil meraih juara memanfaatkan bahan pangan khas Balangan, seperti labu, ubi, pisang, dan bahan lokal lainnya yang dikreasikan dari segi bentuk, warna, maupun cita rasa sehingga mampu memberikan penampilan terbaik dalam perlombaan. Prestasi tersebut diraih oleh TP PKK Kecamatan Awayan yang diwakili TP PKK Desa Putat Basion. Ketua TP PKK Desa Putat Basion, Jesse Mesiah mengaku bangga atas capaian yang berhasil diraih setelah melalui perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan sangatlah besar istilahnya, berapa kali kami masuk ke provinsi, 3 kali sudah berturut-turut, akhirnya alhamdulillah tahun ini bisa juara 1. Ya mungkin kedepannya kita akan memperbaiki lagi menu selanjutnya. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Balangan berhasil meraih juara pertama pada Lomba Paduan Suara Mars PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Lomba yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan tersebut berlangsung di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru, Rabu 5 Agustus 2026. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TP PKK Kabupaten Balangan berhasil meraih juara pertama pada Lomba Paduan Suara Mars PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Lomba yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan tersebut berlangsung di Gedung Idham Khalid Banjarbaru Rabu 5 Agustus 2026. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah Muhyiddin mengucapkan selamat kepada para pemenang sekaligus mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti perlombaan. Anggota Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Mujibur Rahman mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Balangan meraih juara pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin, Kabupaten Balangan meraih juara pertama untuk Lomba Paduan Suara Mars PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk persiapan kami dari tim sudah dipilih 10 orang oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan. Itu persiapannya sekitar 15 hari yang mana kita latihan setiap sore digenjot oleh beliau yang alhamdulillah berakhir dengan predikat juara pertama. Ia berharap tim penggerak PKK Kabupaten Balangan dapat terus mempertahankan prestasi dan kembali meraih hasil terbaik pada berbagai perlombaan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun hasil Lomba Paduan Suara Mars PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan menempatkan Kabupaten Balangan sebagai juara pertama, disusul Kabupaten Tanah Bumbu di posisi kedua dan Kabupaten Tabalong di posisi ketiga. Sementara itu juara harapan 1 diraih Kabupaten Hulu Sungai Utara, harapan 2 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan harapan 3 Kabupaten Tapin. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menyerahkan beasiswa program Indonesia Pintar dan sertifikat beasiswa 1000 sarjana kepada pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia. Penyerahan dilakukan Bupati Balangan Abdul Hadi bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 6 Agustus 2026.
Pemerintah Kabupaten Balangan menyerahkan beasiswa program Indonesia Pintar (PIP) dan sertifikat beasiswa 1000 sarjana kepada pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM. Penyerahan dilakukan Bupati Balangan Abdul Hadi bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 6 Agustus 2026. Abdul Hadi mengatakan berbagai program pendidikan yang dijalankan pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan IPM Kabupaten Balangan yang kini terus menunjukkan perkembangan di Kalimantan Selatan. Ia menerangkan program beasiswa 1000 sarjana yang dijalankan Pemkab Balangan hingga kini telah dimanfaatkan sekitar 3.800 mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Balangan dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Ia menuturkan Institut Agama Islam IAI Darul Ulum Kandangan menjadi salah satu perguruan tinggi yang menerima mahasiswa program beasiswa 1000 sarjana hingga menyelesaikan pendidikan tanpa dipungut biaya. Selain itu, Rifki Nizami juga menawarkan kuota beasiswa bagi putra-putri Balangan untuk melanjutkan pendidikan di Yangzhou Polytechnic Institute YPI Tiongkok. Beasiswa tersebut mencakup biaya kuliah dan tempat tinggal di asrama. Ia berharap peluang beasiswa tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencetak sumber daya manusia Balangan yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Istiqamah dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menyalurkan bantuan pendidikan santri kepada 2.750 santri asal Kabupaten Balangan yang menempuh pendidikan di berbagai pondok pesantren. Salah satunya diserahkan kepada santri di Pondok Pesantren Riyadul Muhibin Bungin dan Pondok Pesantren Nurul Muhibin Barabai, Kamis 6 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Balangan menyalurkan bantuan pendidikan santri kepada 2.750 santri asal Kabupaten Balangan yang menempuh pendidikan di berbagai pondok pesantren. Salah satunya diserahkan kepada santri di Pondok Pesantren Riyadul Muhibin Bungin dan Pondok Pesantren Nurul Muhibin Barabai, Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan dari total penerima bantuan tersebut sebanyak 195 santri berasal dari Pondok Pesantren Riyadul Muhibin. Ia menjelaskan bantuan pendidikan juga diberikan kepada 54 santri yang menempuh pendidikan di Hadramaut, serta santri di sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa termasuk Pondok Pesantren Dalwa maupun di wilayah Kalimantan Selatan dan luar Kalimantan Selatan. Bantuan diberikan sebesar 3 juta rupiah untuk santri jenjang Madrasah Sanawiyah MTS dan 3,5 juta rupiah untuk jenjang Madrasah Aliyah MA. Abdul Hadi berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan semangat belajar santri, sekaligus meringankan beban orang tua dan pengelola pondok pesantren dalam mendukung proses pendidikan. Alhamdulillah kita membagikan beasiswa untuk program beasiswa santri. Jadi beasiswa santri ini ada 2.751 semuanya. Dan yang ada di pesantren ini yang mendapatkan beasiswa sebanyak 195 orang. Mudah-mudahan ini membantu meringankan beban orang tua wali dan pimpinan pondok dalam mengelola dan menjalankan program proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Riyadul Muhibin. Total anggarannya sendiri ada? Total anggarannya sekitar 3 juta rupiah untuk Madrasah Sanawiyah dan 3.500.000 untuk santri Madrasah Aliyah gitu. Itu dibayar per tahun langsung. Harapannya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi santri dan orang tua wali serta pimpinan pondok untuk lebih bersemangat lagi belajar ke depan. Pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Muhibin Kiai Haji Muhammad Saubari mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Balangan terhadap dunia pendidikan pesantren. Sangat mengapresiasi atas kebijakan Pak Bupati dan ini adalah terobosan yang luar biasa dari seorang pimpinan daerah, di mana mungkin
yang setahu kami baru beliau yang bisa melakukan terobosan yang luar biasa. Jadi kami cuma mendoakan mudah-mudahan program ini terus berlanjut dan membawa keberkahan bagi masyarakat pada umumnya. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Baterbangan edisi kali ini, saya Heliatul Aulia Rahmah dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Baterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.